Kita hormati keputusan MK, bukan berarti kita mengkibiri atau tidak mengakomodir. Oke, silakan. Di satu sisi lagi, secara aspek hukum adalah keputusan MK belum masuk ke batang tubuh undang-undang. Apakah namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Perpu Nomor 1 Tahun 2022. Silakan Pak Gaus. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri yang dalam hal ini diwakili Pak Dirjen, Ketua Bawaslu beserta seluruh komisioner, beserta Sekjen dan jajaran, Ketua Bawaslu beserta seluruh anggota beserta Sekjen dan jajaran, Ketua DKPP, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan membaca paparan yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan tanggapan dari pemerintah terhadap PKPU yang akan dimintakan persetujuan dari DPR RI, khususnya Komisi 2, berkaitan terhadap dua hal materi paparan. Pertama adalah pencalonan anggota DPR RI, kedua adalah perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pada prinsipnya, apa yang disampaikan ini agaknya sudah sesuai dengan konselering yang kita lakukan. Khusus ketika itu kita baru bicara tentang DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Memang konselering bukanlah alat sarana untuk membuat keputusan, tetapi adalah dalam rangka mempermudah, mempermulus hal-hal yang krusial, hal-hal yang perlu kita diskusikan, sehingga ketika itu kita sudah mendapatkan beberapa keputusan berdasarkan kesepakatan ketika itu. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi kepada Ketua KPU terhadap apa yang sudah kita lakukan pembahasan terhadap rancangan PKPU, terutama terhadap DPR, lembaga legislatif dari tingkat pusat sampai ke kabupaten kota. Dan ketika itu, baru itu, belum bicara tentang ranah DPD. Saya hadir sampai selesai. Kita tidak pernah bicara tentang DPD. Kebiasaan kelaziman kita, setiap PKPU itu harus kita bawa ke konselering dalam rangka sebagaimana yang saya katakan itu. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Pak Junimar, kalaulah seandainya berandai-andai kita, tadi saya katakan soal PKPU DPR RI, saya bisa memahami dan menyetujui apa yang sudah dilakukan. Yang berkaitan dengan DPD tadi dikatakan oleh pimpinan komisi, beliau ini bukan hanya sebagai anggota DPR, tetapi beliau ini adalah pakar hukum. Dan tidak hanya pakar hukum, dan juga adalah praktisi hukum. Terelaborasi dua kemampuan yang menurut hemat saya kadang-kadang antara teori dengan praktek, antara seorang akademisi, saya pernah juga akademisi,
itu ketika bicara di lapangan kadang-kadang tidak menyambung. Dan ini dimiliki oleh Pak Junimar Girsang. Saya bukan membanggakan beliau, tapi ini adalah kenyataan. Nah, karena apa? Karena beliau ini adalah pengacara sebelum menjadi anggota DPR. Tentu pernyataan-pernyataan beliau ini bisa dijadikan referensi terhadap manakala kita melakukan pembuatan aturan-aturan. Khusus mengenai keputusan MK nomor 12 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023, itu MK memutuskannya adalah pada tanggal 1 Maret 2023. Jadi baru sebulan lebih yang lewat. Di sisi lain, KPU sudah melakukan proses tahapan-tahapan. Di antara tahapan-tahapan itu berkaitan dengan tahapan calon anggota DPD. Calon anggota DPD itu sudah masuk kepada ranah, sudah memenuhi syarat. Jadi nggak gampang jadi calon anggota DPD. Kasihan kita, saya bicara sesuai dengan norma kepastian hukum, kita harus taat azas, taat hukum, kita harus profesional ketika menyikapi persoalan-persoalan hukum. Profesional itu apa? Taat azas, taat hukum. Salah satu keputusan sebagaimana dikatakan tadi, bahwa di ranah hukum ini, azas tidak boleh berlaku surut. Azas memberikan ke seseorang yang menguntungkan orang. Ini yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu, di samping tadi kita belum masuk kepada konseling dan juga di sini sudah ada paparannya, tentu saya perlu juga menyinggung tentang konsep yang disampaikan oleh KPU tentang PKPU yang berkaitan tentang calon anggota DPD ini. Oleh karena itu, dari beberapa argumentasi yang saya sampaikan, dan kita juga harus paham juga bahwa yang membuat tahapan-tahapan yang melakukan seleksi terhadap calon-calon anggota dewan, dan mereka-mereka itu memang datang kepada kami, menyampaikan aspirasinya. Tolong ini disikapi bahwa putusan MK baru 1 Maret, kami ini sudah mengumpulkan KTP. Dan maaf, berdiri bulu roma saya, tidak gampang untuk melakukan pengumpulan KTP dengan biaya besar. Dan saya sangat melihat, menatap bagaimana prosesi yang dilakukan oleh anggota DPD itu. Dari Aceh sampai ke Papua. Kemudian, tugas-tugas dari KPU adalah melakukan verifikasi tentang kebenaran KTP yang didapatkan itu apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dilakukanlah verifikasi, namanya verifikasi faktual. Setelah itu tidak hanya itu, tetapi juga menyelidiki tentang keabsahan dukungan masyarakat, namanya adalah verifikasi faktual. Itu sangat dahsyat, tidak gampang seseorang untuk lolos dengan mengumpulkan, melakukan verifikasi.
dan seterusnya. Terakhir adalah saya juga menyimak dan membaca di berbagai mass media, terutama di dapil saya, dan saya juga pernah datang ke KPU. Apa hambatan, apa rintangan, dan lain sebagainya, dan juga ada kasus-kasus. Saya tanya bagaimana Sumbar harus menjaga nama baik Sumatera Barat karena ada kasus-kasus. Alhamdulillah ternyata tidak, memang di Padang TV ketika itu Pak Gumai melontarkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu saya ungkapkan. Saya minta klarifikasi, jangan merusak nama baik KPU secara umum, khususnya Sumatera Barat. Kemudian KPU juga sudah mensahkan. Artinya tahapan-tahapan itu sudah dilakukan dan dia sudah bisa dinyatakan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota DPD. Kalaulah hari ini dinyatakan di dalam pasal 15 ini, ayat 1 huruf G, ini ditampung, orang-orang ini mau dikemanakan? Mempermalukan orang-orang, harusnya apalagi azas yang disampaikan oleh Pak Judiman. Azas tidak berlaku surut. Kita hormati keputusan MK. Jadi kita bukan berarti kita mengkibiri atau tidak mengakomodir. Oke, silakan. Di satu sisi lagi, secara aspek hukum adalah keputusan MK belum masuk ke batang tubuh undang-undang. Apakah namanya Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 atau Perpu nomor 1 tahun 2022. Nah, tentu ini perlu juga kita diskusikan apakah ranahnya pimpinan, saya minta arahan dari pimpinan, apakah ini perlu kita lakukan konsenering khusus tentang hal ini supaya kita objektif dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi di satu sisi, kemudian orang-orang yang saya lihat calon-calon DPD itu juga banyak berkaitan terhadap persoalan yang saya ungkapkan itu. Barangkali itulah beberapa hal pimpinan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Pak Gaus.